Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. There must be something there that is growing underneath and that will do well. So perjalanan timnas Indonesia di era ini patut diakui menjadi yang paling berprogres dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari timnas U17, U20, U23 hingga senior, semuanya benar-benar menunjukkan tajinya sebagai tim yang sejatinya tak pantas buat diremehkan lagi. Apalagi kepastian 3 kategori timnas yang lolos ke ajang bergengsi Asia kian membuktikan kalau Indonesia bukan lagi tim ecek-ecek yang geder buat lawan tim sekelas Malaysia, Vietnam, atau bahkan Thailand. Nah, Piala Asia sendiri merupakan turnamen sepak bola terbesar bagi negara-negara di benua kuning, di mana sepanjang penyelenggaraannya, ajang ini telah memasuki edisi ke-19 di tingkat senior yang nantinya akan digelar pada tahun 2027 di Arab Saudi. AFC resmi menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah ajang 4 tahunan tersebut setelah melalui Kongres AFC pada 1 Februari 2023 lalu di Manama, Bahrain. Sejatinya India mengajukan diri sebagai tuan rumah pada Piala Asia 2027, namun mengundurkan diri pada 5 Desember 2022 sehingga hanya menyisakan Arab Saudi. Adapun putaran final Piala Asia 2027 akan digelar di Arab Saudi pada 15 Januari hingga 8 Februari 2027 di 4 kota yaitu Ibu Kota Riyadh, Jeddah, Dammam, dan Khobar. Nah, menariknya, dari 18 negara peserta yang dipastikan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia 2027, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara, yang mana 6 slot tersisa akan diperebutkan 24 negara lain dalam ajang kualifikasi. Ya, kesuksesan tim Garuda duduk di posisi runner-up babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Indonesia otomatis lolos ke putaran final dan tinggal menunggu drawing nanti. Hal ini berbeda nasibnya dengan para rival Garuda di ASEAN seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia. Ya, mereka harus susah payah mengikuti babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 terlebih dahulu yang diikuti oleh total 24 negara Asia. Hal inilah yang membuat rival bebuyutan Indonesia itu iri bukan main dan bertekad buat menyusul tempat di belakang tim Garuda. Babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 ini sendiri dijadwalkan akan berlangsung dari 25 Maret hingga 31 Maret tahun depan, di mana nantinya format pertandingan babak kualifikasi tersebut menggunakan format round robin atau kandang dan tandang. Ini pun berarti bahwa hanya 6 tim masing-masing juara grup yang akan maju ke tahap akhir, bergabung dengan 18 negara yang lolos otomatis termasuk timnas Indonesia. Dan nantinya total 24 tim peserta Piala Asia 2027 akan diundi ke dalam 6 grup yang masing-masing grup berisikan 4 tim nasional. Nah, dengan otomatis lolosnya Indonesia ke Piala Asia, ditambah bersinarnya tim Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berhasil mengumpulkan total 1135,11 poin dan duduk di peringkat ke-125 ranking FIFA. Tentunya kian berpeluang besar untuk menyalip perolehan poin timnas negara ASEAN yang berada di ranking atas seperti Vietnam. Diketahui poin yang dimiliki skuad Merah Putih hanya terpaut sebanyak 9 tangga dari timnas Vietnam yang kini berada di peringkat ke-116 dengan 1161,11 poin. Apabila melihat 2 pertandingan terdekat yang bakal dihadapi skuad Aswan Sintayong pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan tidak mungkin jarak tersebut pun bisa dipangkas timnas Indonesia. Ya, tim Garuda berpotensi panen poin jika mampu mengamankan kemenangan pada 2 pertandingan lanjutan putaran ketiga melawan Australia di kandangnya dan Bahrain di SUGBK pada Maret mendatang. Potensi poin yang bisa didapatkan timnas Indonesia pada 2 pertandingan ini pun terhitung sangat melimpah. Sebab jika mampu menang atas Australia, skuad Garuda bakal mendulang total 20,7 poin. Sementara itu kemenangan skuad Merah Putih atas Bahrain bisa menghasilkan 16,45 poin. Dengan demikian, jika 2 potensi poin itu dijumlahkan, maka timnas Indonesia akan memperoleh total 1190,77 poin. Jumlah ini jelas sangat tinggi dan berpeluang menggerek posisi anak asuh Sintayong ke urutan 108 ranking FIFA, yang artinya jumlah tersebut bisa melewati Vietnam yang saat ini berada di peringkat ke-116 FIFA.
Nah, apabila itu terrealisasi, bukan tak mungkin juga Indonesia pun bakal menyalip si Raja ASEAN yang kini duduk di peringkat ke-97, yakni Thailand. Tak bisa dipungkiri, perkembangan yang ditunjukkan oleh skuad asuhan Sintayong dalam beberapa tahun terakhir ini memang sangat progresif. Bahkan menariknya, legenda Belanda Ruud Gullit yang datang ke Vietnam justru membanggakan nama Indonesia dengan memuji kiprah Garuda yang bermain bagus pada ajang bergengsi kelas dunia. Ruud Gullit bahkan membandingkan prestasi Indonesia dengan Vietnam yang dinilainya memiliki perbedaan jauh. Bahkan legenda sepak bola dunia itu sampai meminta Golden Star untuk meniru cara yang dilakukan oleh skuad Garuda asuhan Sintayong. Ya, agar lebih berkembang lagi, legenda timnas Belanda itu menyarankan kepada Vietnam untuk mendatangkan atau mencetak pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Cara tersebut sama seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia asuhan Sintayong dengan banyak diperkuat oleh pemain abroad di Eropa. Sebut saja seperti J.I.Z, Misil Gers, Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Eliano Reinders hingga Kevin Dykes yang kini menjadi pemain yang merumput di benua biru. Selain cara itu, Ruud Gullit juga menyarankan agar Vietnam lebih fokus lagi dalam mencetak produk-produk lokal dari generasi muda dengan mengadakan berbagai kompetisi profesional. Dari apa yang disorot oleh ex-pemain AC Milan ini, tentunya bukanlah omong kosong belaka. Sebagai salah satu pesepak bola terbaik Belanda, ia pastinya telah benar-benar memperhatikan permainan yang ditunjukkan oleh tim-tim papan atas hingga mampu mengakui kalau Indonesia bisa dijadikan contoh buat tim Nguyen berbenah. Tapi terlepas dari saran sang legenda, sejatinya pelatih Vietnam Kim Sang-sik sudah meniru cara Sintayong untuk membangun chemistry dengan pemain. Ya, di tengah kesibukan pemusatan latihan di Korea Selatan, Kim Sang-sik mengajak tim untuk berjalan-jalan di kuil tertua di Korea Selatan, yakni kuil Bulguksa pada Sabtu 30 November kemarin. Tur ini tidak hanya memberikan para pemain kesempatan untuk mengagumi keindahan kuil, tapi juga memberikan support spiritual atas serangkaian latihan intensif selama TC. Cara Kim Sang-sik ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong saat awal memimpin timnas Indonesia, di mana TC ini membuat pelatih dapat membangun chemistry dengan anak asuhnya, yang apalagi di tengah jadwal yang padat, Kim Sang-sik membawa pemain ke kuil sebagai salah satu hiburan ketenangan bagi tim. Tentu melihat apa yang dilakukan oleh Kim Sang-sik membuat pelatih asal Korea Selatan itu kian termotivasi buat terus mengikuti jejak kompatriotnya Ko Shin dalam meramu timnya. Tapi meski Vietnam udah siap mau tiru apapun yang dilakukan oleh tim Merah Putih, jelang bergulirnya Piala AFF 2024 ini diketahui akan menggunakan teknologi video asisten referee untuk pertama kalinya, yang jelas akan berdampak bagi tim asuhan Kim Sang-sik. Ya, AFF sebenarnya telah mengumumkan bakal memakai VAR sejak Juli lalu, yang mana dengan pengumuman ini AFF menekankan bakal menerapkan VAR di setiap pertandingan yang bergulir nanti. Tapi menariknya, kepastian ini ternyata langsung mendapatkan sorotan dari Federasi Sepak Bola Vietnam, di mana mereka bahkan dikabarkan bakal melakukan penyuluhan terkait VAR terhadap para pemain tim nasional mereka. Langkah ini dilakukan untuk para pemain mereka agar bisa berperilaku lebih baik dan tidak brutal lagi dan tidak merugikan tim. Media Vietnam yang menyoroti pengumuman penting ini pun menilai bahwa kehadiran VAR bisa saja malah tak menguntungkan buat timnas mereka. Menurut The Tau 24/7, penggunaan VAR ini sebenarnya membuat timnas Vietnam lebih sering merasakan kerugian dibandingkan keuntungan. Ya, alih-alih mendapatkan keuntungan dari adanya VAR, justru pemain Vietnam akan lebih sering untuk mendapatkan hukuman. Hal ini jelas tak terlepas dari cara bermain The Golden Star Warriors yang terkenal licik dan keras pada lawannya, apalagi kepada Indonesia. Tapi yang jelas sekarang ini Indonesia udah ada di level yang berbeda yang tak bisa dilakukan semena-mena lagi oleh tim manapun. Maka dari itu harapannya Indonesia mampu bersaing ketat di ajang kelas ASEAN ini dan mampu membawa trofi juara untuk pertama kalinya.